Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel saya. Ya, di video yang kali ini kita akan membahas ya bagaimana membuat data training untuk deep learning. Tapi di sini saya spesifikkan source-nya itu dari peta vektor begini ya. Jadi kita punya data shape file. Di sini adalah saya case-nya adalah bangunan atau building, dan ada juga data rasternya ya, yaitu foto udara. Dan di sini saya akan membuat data training untuk deep learning dengan mungkin nanti outputnya kita spesifikkan ke RCNN ya. Nah, ini gimana caranya kita bisa hasilkan data training dari kedua data ini, yaitu data vektor dan data raster dari foto udara ini. Ya, sebenarnya tidak terlalu susah ya. Di sini sudah cukup difasilitasi dengan baik oleh ArcGIS Pro. Jadi kalau misalnya kita search di geoprocessing di sini, kita bisa ketik saja export training. Nah, nama toolsnya adalah ini, export training data for deep learning. Ya, di sini untuk input rasternya bisa kita masukkan saja ya. Di sini adalah yang foto udaranya adalah yang ini filenya. Lalu untuk outputnya bisa kita tempatkan di mana saja ya. Misalnya saya buat misalnya di sini saya kasih nama FU ya. Ya, oke. Nah, nanti output filenya akan disimpan di folder yang tadi sudah saya buat. Nah, untuk input feature class or classified raster or table-nya, di sini kita pilih data vektor yang tadi di data shape filenya, yaitu ini nama filenya ya. Nah, di sini yang paling penting adalah kita mesti menentukan class value field. Nah, ini yang perlu kita buat di awal. Jadi di sini sudah saya buat ya, untuk karena di sini saya hanya menggunakan satu kelas. Di sini kelasnya hanya satu gitu. Jadi kalau misalnya kita urutkan atau sort ya, ini hanya ada satu kelas, yaitu kelas 1, yaitu kelas building ya di sini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan kelas yang lain, misalnya ada kelas vegetasi misalnya, atau kelas tanah terbuka, badan air gitu, bisa diberi nama kelas yang berbeda begitu. Nah, jadi di sini kita perlu masukkan nama kolomnya. Di sini adalah class. Ya, lalu ini bisa kita kosongkan saja. Nah, untuk tile size-nya ini adalah jumlah pikselnya ya, jumlah piksel panjang kali lebarnya itu berapa. Jadi ini nanti kaitannya dengan luas data training per tile-nya begitu. Jadi kalau misalnya makin besar, otomatis cakupannya makin luas. Ya, lalu di sini untuk metadata formatnya bisa kita pilih ya, bisa kita tentukan. Nah, untuk yang akan kita buat adalah RCNN ini. Ya, cukup begini saja. Nanti cukup di run. Tidak terlalu lama ya. Jadi tergantung dari datanya juga sebenarnya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, sudah selesai ya. Kita bisa lihat hasilnya di tadi namanya training data di sini ya. FU. Ya, kalau kita pilih format yang RCNN tadi, itu nanti hasilnya adalah
seperti ini. Jadi ada folder yang isinya itu ada di sini ya, folder image dan label. Nah, image ini kalau misalnya kita lihat, ya ini adalah tile yang tadi sudah kita buat ya. Ini adalah tile image dengan dimensi 256 kali 256 sesuai dengan tadi yang sudah kita tentukan angkanya. Lalu dengan image ini, misalnya ini adalah image 00000 ini ada juga pasangan labelnya, di mana label ini source-nya itu adalah yang shape file yang tadi kita gunakan. Mungkin di sini tidak kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita buka begitu ya, kita buka di global mapper misalnya. Ya, ini seperti ini. Jadi ini adalah label dengan kalau misalnya kita lihat di metadatanya itu ada mana ya? Ada beberapa band gitu dari image label yang sudah dibuat ini. Seperti itu. Ini adalah sumbernya dari yang data shape file yang tadi kita gunakan. Nah, ini data training yang sudah kita buat ini bisa digunakan untuk proses training dengan menggunakan, kalau di sini adalah Mas RCNN, bisa kita gunakan di ArcGIS Pro, bisa kita gunakan juga dari source code yang ada di Matterport misalnya ya, untuk melakukan proses training gitu, hingga nantinya bisa digunakan untuk prediksi seperti itu. Ya, mungkin segitu saja ya untuk tutorial kali ini. Terima kasih, dan jika bermanfaat silahkan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.